istilahnya. Kalau masnya nanya ini tinggalan dari kerajaan mana, pamornya apa, dapurnya apa, nanti aja dulu. Ini. Dan satu lagi, ini sebenarnya baru ya. Ini Pataka Dwijanaga, dimana ini waktu pengobatan Raja Majapahit pertama, beliau adalah memasangkan merah putih Pataka Dwijanaga ini. Yang Majapahit dulu punya 10 Pataka, salah satunya ini Dwijanaga, ada yang di belakang itu yang Baruna, dan sebenarnya ada 10 yang mungkin kita bisa lihat koleksi itu ada di Amerika ya, di Metropolitan Museum itu. Ini Dwijanaga itu. Nah ini bagi saya sakral ya, karena saya simpan di tempat saya yang tersendiri khusus sebenarnya. Dan ini biasanya saya keluarkan di menjelang HUT Majapahit, karena tiap saya keliling pasti pakai ini, mulai dari pendarmaan Dyah Wijaya yang ada di Candi Simping, kemudian ke Penataran, kemudian langsung ke Boyolangu tempat pendarmaan beliau, yaitu Dyah Gayatri. Saya selalu ke situ tiap tahun dan berlanjut ke pendarmaan Hayam Wuruk yang ada di Candi Ngetos. Ini dalam rangkaian HUT Majapahit yang sebelumnya saya sudah berkeliling beberapa situs juga, tidak sekali di Trawulan. Kenapa? Kita mengingat asalnya dulu dari sini. Dan perlu diketahui juga ya, saya baru nyadar 2 proklamator besar itu ada di Blitar. 1 proklamator wilayah atau Majapahit ada di Candi Simping di Desa Kabedamangan. Kedua proklamator Republik Indonesia yaitu Bung Karno. Nah, di Blitar itu ada 2 proklamator besar, Majapahit dan Indonesia. Ini tiap tahun kita kunjungi ke sana karena kita mengingat jasa beliau untuk mendirikan bangsa yang besar ini. Tapi asalnya dari ini, celeng. Karena orang-orang dulu menyimpan uang itu ada di beberapa macam bentuk ya, tempat penyimpanan, mulai dari celengan, ada yang bulat, tapi yang lebih familiar di telinga kita adalah celengan. Ini replika kecil ini. Jadi mungkin teman-teman yang bilang celengan dan celengan, memang bentuknya celeng. Babi ya, hutan, babi itu namanya kan celeng. Nah, itu sebenarnya. Dan ini bentuknya memang pecah seperti ini. Itu memang dibuat pecah. Sebenarnya dari insiden. Oh, insiden. Insiden dia jatuh pecah, sayang kalau dibuang. Saya tempelin lagi, saya tata seperti ini dan kelihatannya bagus juga sih. Itu ada yang di situ yang agak lebih besar, ada yang di celengan ini. Nah ini. Jadi dulu koinnya itu masih di sini. Ini ada lubang koin. Ini besar ya? Besar. Kalau ini penuh sama uang koin kira-kira berapa rupiah? Teman-teman di lapangan yang menemukan koin ya, koin kepeng atau gopok itu yang ada di kayak gentong itu, ada yang bilang. Tapi kalau celengan rata-rata semua pecah, karena udah dipecah. Kalau istilahnya bahasa Jawa itu pentong ya. Ini kayak replika rumah Majapahit, macam-macam lah. Jadi untuk ini menggambarkan beberapa bentuk seperti itu, bermacam bentuk seperti itu, Kang Muni riset dulu kah atau harus ada gambar di samping dari? Kebetulan saya tinggal di Trawulan ya, jadi hampir tiap hari puluhan tahun saya bersinggungan langsung, berinteraksi langsung dengan tempat dan benda-benda peninggalan Majapahit. Begitu mudah akses saya ke Museum Trawulan, ke candi-candi itu Trawulan, dan ini mulai berlangsung tahun 95 sampai hari ini. Saya main ke kebun di belakang itu ada Linggan yang merupakan dapur pembakaran batu bata merah. Banyak orang nemu. Ini jadi inspirasi kita. Oh dulu Majapahit seperti ini. Dan saya juga berpikir, dulu Majapahit cuma belasan tahun dulu bikin karya hebat bernama Majapahit dulu. Nah, kenapa sih kita nggak belajar ulang lagi menata bangsa ini dengan berkaca ke Majapahit atau Sriwijaya yang merupakan senior kita yang sudah terbukti, teruji berhasil menjadikan kemarin Ahlo Cimahi. Ada pakem-pakem tertentu enggak? Ada. Karya dari Majapahit itu? Ada. Apa salah satu contoh? Kayak candi ya. Candi itu dengan konsepnya Siwa Buddha mungkin beda dengan daerah-daerah lain, dan didominasi di Trawulan ini adalah candi dari bata merah. Gitu. Jadi coraknya itu ada model kesayuan juga Kabudan. Ini yang menjadi ciri khas. Kalau Borobudur jelas Kabudan kan. Salah satu contoh Kang. Ini saya coba untuk ambil satu objek ya. Ya. Ini apa tadi? Agastya. Agastya.
boleh nggak seperti Kang Muni sebagai pengrajin gitu, misal nih ya, bukan maksud untuk menyinggung tertentu, misal nih kumisnya kita coba agak di itu sedikit begitu ya, apakah boleh atau harus pakemnya gini? Tak boleh. Harus pakemnya sih. Nah itu yang saya maksud. Iya, berarti kalau kita menggambarkan satu toko ya harus ada pakemnya begitu kan, tidak boleh. Jadi beliau ini memang seorang Marsi ya, Agastya ini, jadi nggak bisa dirubah-rubah. Nanti dirubah jadinya beda. Itu karena ini menyangkut karakter seseorang, jadi nggak bisa dirubah. Kata foto A dikasih ini, kayak saya mungkin ya dikasih foto yang mungkin telinganya beda dengan saya, sudah bukan saya lagi. Terkecuali mungkin di apa namanya jenis-jenis terakota mungkin. Nah kalau terakota memang kebanyakan motifnya beda, lebih banyak didominasi dari masyarakat Majapahit, itu kayak model-model kecil kayak ini. Ini kan gambaran rakyat Majapahit yang udah ada kepalanya, kayak ini. Kendi susu Ya, itu. Kendi susu. Bisa agak sulit kemarin. Kenapa dinamakan kendi susu, Kang? Ya permisi ya, ini bukan ini kan kendinya bersusu. Gitu ya. Ini namanya kendi susu. Dan ini kemarin saya dapat replika banyak ya dari daerah Nganjuk itu. Dan sekarang sulit nyari pengrajin seperti ini lagi. Dan sulit juga menemukan di rumah-rumah, Kang. Padahal itu kalau kita, mohon maaf ya, waktu saya kecil dulu minum langsung dari kendi begitu. Terasa adem kan? Gitu, adem banget, dan itu ademnya bukan karena listrik. Iya. Ya beda lagi. Dan Karena sekarang sudah unsur sulit. tanah itu mendominasi di air itu. Dan ini masuk ke kita jadinya tuh dingin, ayem, enak itu kan. Nah inilah. Akhirnya timbul inspirasi, gimana sih kalau leluhur kita hebat. Kita ada di medan yang sama yaitu Indonesia kan. Ayo kita besar dari perbedaan dengan Bhinneka Tunggal Ika, Tanahana Dharma Mahara, itu yang penting. Pataka sendiri itu sebetulnya ada arti tertentu nggak, Kang? Ada, banyak sih. Dari 10 itu fungsinya masing-masing. Ada yang baru, ada Padma, Wiranagari, macam-macam itu ada 10 macam fungsinya beda-beda. Tapi untuk apa namanya fungsinya itu memang untuk berperang, hanya untuk pegangan atau sikap kalau istilah istilahnya itu pusaka ya, untuk kehakiman dia pegang ini. Lalu yang barunya itu untuk pelawanan ini. Macam-macam lah, nanti bisa kita review bareng-bareng lah. Nanti dari 10 pataka itu mungkin kalau hari ini kayaknya terlalu padat ya. Mungkin lain waktu monggo lah kita review bareng-bareng lah. Intinya ayo belajar bareng tentang Majapahit itu. Jadi kalau maksudnya belajar bareng seru kan. Ini kan menjelang hari ulang tahunnya Majapahit itu bertepatan dengan tanggal atau bulan. Ada 2 versi Mas, ada yang 10 November, ada 12 November ya. Dan dari panjenengan Kalau saya ngambil yang di 10 Novembernya. 10 November. Di 10 November itu kita adakan ritual bersama di Candi Brahu. Yang acara sebelumnya ini udah banyak rentetan, mulai dari nyadran ya istilahnya ya. Kita keliling ke beberapa situs di Trawulan ini, terus lanjut tadi ke Simping, ke Welang sama Konotos. Sebenarnya rangkaian ini sudah kita bikin mulai tahun 2014 sampai hari ini. Ini selalu ada kok. Cuman kondisi Covid kemarin agak mundur kita. Itu ada tapi sederhana banget. Dan ngomongkan tahun depan lah bisa lebih meriah lagi, lebih bagus lagi, dan bisa kompak lagi untuk meriahkan HUT Majapahit yang tahun depan menginjak ke usia 732. Tahun ini 731. Dan semoga dari situlah bangsa kita kembali ke jayaannya kembali sebagai mercusuar. Oke, terakhir Kang, pesannya nih untuk generasi Gen Z ya. Gen Z, sadarlah kita ini bangsa yang hebat, leluhur kita orang hebat, bukan orang sembarangan, dan Anda terciptakan untuk Indonesia. Jadi sadar diri, temukan jati diri kalian sebagai orang-orang Indonesia yang berpancasila, yang berbhinneka tunggal ika, dan tetap merah putih. Itu yang terpenting. Jadi ayo rame-rame kita berbakti pada bangsa ini, pada negeri ini. Jangan kecil hati, rendah hati harus, tapi nggak boleh kecil hati. Itu kuncinya. Bahwa hidup belum selesai, ayo lanjut terus, bikin prestasi sebaik mungkin. Terima kasih Kang Nanang Muni atas waktunya, atas kunjungannya. Semoga sehat selalu Kang. Sehat-sehat, makasih. Good job, sukses selalu. Siap.